Oke, sekarang gua minta lo sediain kertas dan pulpen ataupun pensil, dan lo ngerjain bareng-bareng. Kira-kira apa sih jawaban dari soal ini, biar lo bisa ngukur kemampuan lo udah kira-kira bisa ngalahin orang lain atau enggak dari soal yang gue kasih berikut ini. Oke. Oke, ini soal yang seru banget nih karena dia tingkatnya menurut gua nih medium. Artinya ya soalnya nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah. Jadi lo punya kesempatan buat curi poin di sini. Nah, ini soalnya tentang fungsi kuadrat nih. Jadi kalau kita baca soalnya dikatakan bahwa nilai minimum fungsi kuadrat f adalah minus 8. Kemudian grafik ini melalui titik minus 1,0 dan 3,0. Dan grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B. Nah, ditanya si B-nya ini berapa. Nah, cara paling gampang buat ngerjain soal kayak gini ya lo visualisasiin atau lo gambar diagram kartesiusnya. Jadi kayak gini. Nah, diagram kartesius ya X dan Y. Nah, di mana kan di sini lo dikasih tahu bahwa dia akan bernilai 0 atau Y-nya sama dengan 0, atau yang garis horizontal kalau dia X-nya adalah minus 1 dan dia 3 di sini. Nah, jadinya kayak gini. Dan kemudian dia nilai minimum. Oke, nah di sini lo ketemu kata-kata nilai minimum. Jadi lo harus tahu dulu bahwa fungsi kuadrat itu punya dua nilai, ada minimum dan ada maksimum. Nah, kenapa ini lo harus tahu? Karena si fungsi itu kan lo tahu nih, dia bentuknya cekung kayak gini nih. Dia bisa kebuka atas atau kebuka ke bawah. Akibatnya, ya si fungsi ini pasti di suatu titik tertentu dia bakalan punya nilai yang paling gede atau paling kecil. Nah, contohnya kalau di sini ini adalah nilai minimumnya karena di titik ini dia punya nilai yang paling kecil. Nah, lo bayangin nih, kan si fungsi kuadrat bakalan ke atas terus kayak gini nih, bentuknya kayak parabola. Jadi otomatis nanti di titik sini dia bakalan bernilai paling kecil. Sebaliknya kalau misalnya fungsinya dia bentuknya kebuka ke bawah kayak gini, otomatis ya di sini nih di puncaknya dia bakalan bernilai maksimal. Karena lo lihat nih, dia gambarannya panjang ke bawah, otomatis ini nilainya makin lama makin kecil gitu. Nah, dengan mengetahui nilai ini nih, nilai minimum fungsi, jadi kita tahu nih bentuk parabolanya bakalan kayak gini. Jadi dia bakalan kebuka ke atas. Nah, kalau kita gambar, dia bakalan kayak gini. Nah, cuman kita harus di sini harus berlogika karena di sini kan lo tahu, lo lihat nih kalau si parabola ini kan simetris kiri dan kanan. Kalau lo misalnya tarik garis yang melalui puncaknya, dia bakalan sama nih semuanya jarak-jaraknya di titik Y yang sama. Misalnya ini Y1, Y2, ini pasti bakalan punya panjang yang ini itu bakalan sama. Otomatis dengan menggunakan fungsi itu kita bisa ngetahuin si nilai minimumnya dia bakalan ada kalau si X-nya tepat berada di tengah-tengah atau membagi dua kurva ini. Nah, lo lihat nih di sini kan nilainya 3, di sini minus 2. Otomatis kan nilai tengahnya lo bisa cari dengan cara lo tambahin aja faktor-faktornya. Ini kan namanya faktor nih yang bikin si Y-nya jadi 0. Jadi X1 plus X2 dibagi 2 itu hasilnya 0. Dimana X1-nya adalah minus 1 ditambah X2-nya kan 3 per 2 sama dengan 0. Sorry, kenapa 0 sih? Ini si X simetrisnya atau X puncaknya jadinya ini ya kan minus 1 plus 3 itu per 2 itu kan hasilnya 1 nih. Jadi dia pasti bakalan di koordinat 1. Jadi dia bentuknya kayak gini. Kalau misalnya titik nih. Nah, oke kayak gini. Sorry gue ini gambarnya mencong-mencong. Buat gue harusnya lo paham nih. Jadi titik di sini nih adalah 1, minus 8 gitu. Nah, sekarang kita tahu nih kalau di fungsi kuadrat lo bisa membentuk persamaannya dengan cara ngalih faktor-faktornya tadi. Nah, jadi fungsi kuadrat itu lo bisa tulis kayak gini. Itu adalah X1 hasil perkalian dari X1, X dikurang X1 dikali X dikurang X2, di mana X1 dan X2 ini adalah faktornya atau yang ngebikin si fungsi kuadrat ini bernilai 0. Oke, jadi otomatis ya si X1 dan X2-nya di sini adalah min 1 dan minus 3. Tapi lo harus tahu bahwa si fungsi kuadrat ini meskipun dia melewati minus 1 dan 3 faktor-faktornya, tapi dia bisa punya kelengkungan yang berbeda-beda.
lengkungan yang berbeda-beda, akibatnya ya bisa bentuknya mencong-mencong gini. Nah, makanya di sini ada faktor pengalihnya yang kita bilangnya di sini si A. Oke. Nah, dengan lo punya persamaan kayak gini dan lo udah punya informasi titik yang ini nih, titik puncaknya, ya lo bisa masukin supaya bisa dapat nilai A. Caranya adalah lo masukin si F1 atau si X-nya, X puncak itu hasilnya minus 8. Jadi F1 lo masukin cemplungin ke sini. Berarti A dikurang 1, si X-nya dikurang X1-nya kan minus 1 nih. Tapi lo jumlahin karena kan dia nilainya minus ya, berarti X dikurang X dikurang min 1, jadi hasilnya adalah 1 dikali dengan X dikurang X2, dimana X nya tadi 1 dikurang dengan 3. Ini sama dengan minus 8. Nah, jadi A ini 2, ini minus 2 sama dengan minus 8, berarti A nya sama dengan ya ini kan minus 4 nih, ini minus 8 lo coret, jadi hanya adalah 2. Nah, sekarang lo punya persamaan dari si fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat ini persamaannya adalah 2 dikali, oke gue tundain dulu sini, 2 dikali X dikurang X1 nya atau si min 1, jadi plus 1 dikali dengan si X dikurang 3. Nah, sekarang lo udah tahu nih persamaannya dan lo dikasih titik ini minus 4, B. Oh sorry, 4, B. Artinya bahwa titik saat dia ada di titik 4, di si X nya 4 itu nilainya B. Jadi F4 itu sama dengan B. Nah, lo cemplungin, jadi 2 dikali, ini lo ganti langsung 4 jadi 5. Ini kan 4 dikurang 3 itu hasilnya 1 sama dengan B. Jadi 2 dikali 5 dikali 1 berarti 10 sama dengan D. Jadi nilai dari si B nya itu adalah 10. Jawabannya cocol. Nah, gue harapannya lo bisa paham kayak gini karena banyak banget soal-soal di ataupun ya soal-soal di soal-soal seleksi yang bakalan ngebahas fungsi kuadrat, dan kalau misalnya lo cuman berpaku sama beberapa rumus itu bakalan ngepusingin banget buat lo ngerjain soal-soal kalau misalnya dibalik-balik. Jadinya ya pahamin konsepnya. Gue harap lo bisa ngerjain soal-soal berikutnya dan gue akan coba untuk ngejelasin secara khusus untuk fungsi kuadrat dan fungsi persamaan garis lainnya di video-video gue yang lain. So, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jika kalian masih bingung, lo bisa tanyain di kolom komentar. Oke, bye-bye.